Di video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana konsep eklesiologi Injil Yohanes dalam pemikiran Andrew J. Byers, sebagaimana yang tertulis dalam buku Ecclesiology and Theosis in the Gospel of John. Nah, Andrew J. Byers ia menyampaikan ada 4 pendekatan eklesiologi Yohanes. Yang pertama adalah mencari konsep eklesiologi Yohanes itu sendiri. Apakah konsepnya bersifat individualisme, dan itu berarti anti institusionalisme, ataukah yang individualisme dan institusionalisme itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Beberapa tokoh eklesiologi memang kemudian mencoba untuk mencari konsep eklesiologi terkait dengan dinamika formal kehidupan gereja secara institusional. Misalnya dijumpai dalam Injil Yohanes yang dinyatakan di sana ketiadaan kisah baptisan dan sakramen, kemudian ditafsirkan sebagai Yohanes ini kemudian tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat sakramen. Tetapi di sisi lain ada yang menemukan terkait dengan sakramen dalam roti kehidupan, dan itu yang disampaikan oleh Yohanes, seringkali mengatakan bahwa akulah roti hidup, akulah air hidup. Konsep misalnya juga lahir dari air dan roh. Perjumpaan Yesus dengan Nikodemus. Apa artinya? Menunjukkan penginjil mengandaikan praktik liturgi bersama dengan dimensi kelembagaan gerejawi. Yang berikutnya adalah dengan begitu maka sulit untuk mengatakan ketiadaan hierarki, menunjukkan eklesiologi Yohanes lebih sepakat pada gagasan individualisme ataukah institusionalisme. Tetapi dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ini adalah dua hal yang tak terpisahkan. Pencarian struktur dan praktik formal konsep eklesiologi Yohanes. Kita bisa lihat visi fundamental dan menyeluruh gereja dilihat sebagai sebuah realita sosial. Artinya bahwa memang kegiatan perkumpulan itu ada. Dan artinya
bahwa perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu bersifat komunal, bukan bersifat individualisme. Relasi timbal balik Yesus dan para murid sekaligus menunjukkan bahwa konsep eklesiologi dalam pendekatan yang pertama bersifat pribadi, tetapi sekaligus tidak menunjukkan individualisme dalam pemikirannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep eklesiologi ya, dalam komunitas Yohanes itu dibangun ya, dikonstruksi atas dasar narasi atau kisah-kisah histori, dan itu mengapa disebut aetiologi ya. Aetiologi kalau saya baca dari Wikipedia bahasa Indonesia adalah suatu cerita yang berfungsi untuk menjelaskan sebab musababnya ya. Ia mencontohkan Pentateuch, terutama Kejadian, kaya dengan cerita-cerita yang dimaksudkan untuk menjelaskan asal-usul fenomena alamiah serta kebiasaan-kebiasaan dalam penyembahan keagamaan. Ya. Nah, dalam perspektif ini, visi teologis Injil tentang umat Allah dapat dijawab dengan penafsiran dan rekonstruksi ilmiah tentang peristiwa-peristiwa aktual dalam konteks sosio-religius Injil Yohanes. Dan itu berarti dinyatakan visi komunitas umat Allah mengandaikan pentingnya sejarah dan proses konseptual bagaimana kelompok sosial berpikir tentang dirinya secara teologis. Dalam perjumpaan sebelumnya, saya mengatakan bahwa secara teologis, komunitas-komunitas pengikut Yesus kemudian menghubungkan keberadaannya dengan konteks sosio-religius Yudaisme. Ya, dan itu yang kemudian dipakai sebagai dasar eklesiologinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah bahwa eklesiologi yang dikembangkan dalam pemikiran Injil Yohanes adalah eklesiologi yang berpusatkan pada kristologi. Tekanan pada kristologi menyebabkan tema-tema yang lain seolah-olah merupakan tema tambahan ya. Sejak awal kalau dilihat dalam prolog atau dalam pembukaan Injil Yohanes ya, dengan tegas Injil Yohanes menyampaikan memang kaitannya dengan konsep kristologi. Ya, satu contoh misalnya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Oke, misalnya yang kemudian dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini adalah konsep yang sangat kristologis. Ya. Oke, selanjutnya tema Yohanes
memang kemudian lebih banyak memfokuskan pada pribadi Yesus, fokus pada kristologi, hingga seolah-olah ya eklesiologi bersifat implisit, tetapi tetap muncul dalam kaitannya dengan kristologi. Ya. Pendekatan yang ketiga melihat ini sangat kristosentris, ya, sehingga dikatakan konsep ini high Christology is the black hole in the Johannine universe that swallows up every other topic including the church. Jadi kesannya kemudian adalah bahwa topik-topik yang lain itu tenggelam oleh konsep kristologinya, ya. Tetapi kemudian dapat diperhatikan bahwa konsep eklesiologi Yohanes tidak dapat dipisahkan dari kristosentris. Ya. Eklesiologi Yohanes tidak dapat dipisahkan dari kristologi, dan ini bukannya hubungan yang bersifat inferioritas, tidak. Ya. Kristologi dan eklesiologi adalah dua konsep yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya. Oke, itu yang ketiga. Pendekatan yang keempat ya adalah pendekatan yang melihat konsep ini secara sektarian, ya, relasi antara sosiologi dan teologi. Pemahaman teks Yohanes sebagai produk entitas sosial yang kontra terhadap Yudaisme. Ya. Ini kita bisa lihat karena melihatnya sebagai produk sosial, berarti kemudian dilihat dalam pendekatan sosiologi misalnya, ya. Dan kalau dilihat misalnya dalam teks Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44, dinyatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ya. Secara sosiologis ini dilihat sebagai satu gerakan yang antisemit, ya. Andre Gibers ya, mengatakan kekristenan penerima Injil Yohanes adalah orang-orang Yahudi, ya, yang mengalami penganiayaan dari agama yang lebih mapan. Ya. Oke, secara teologi ya, memahami pengertian Yohanes perihal identitas kelompok Kristen. Oke. Ini yang tadi di atas saya sampaikan terkait bagaimana kelompok pengikut Yesus kemudian secara teologis mengidentifikasi dirinya. Ya, tetapi bahwa kemudian fenomena sosiologis memang sebuah produk historis, produk sosial, bahwa kesan yang terjadi adalah ada sektarianisme, ya. Yohanes menggambarkan harus ada pemisahan jalan antara Yudaisme dan kekristenan. Ya. Meskipun kemudian juga secara intensif bahwa diskusi semacam ini selalu berkaitan dalam visi eklesiologis Yohanes. Eklesiologi Injil Yohanes didasarkan pada paradigma keselamatan yang menuntut kesetiaan umat Israel dalam rekonfigurasi kristologi. Ya. Ini kan kemudian juga secara teologi menghayati, ya, bahwa komunitas ini dilihat dalam perspektif keselamatan, ya, yang ada pada diri Kristus,
cara pandang baru identitas Yahudi dalam terang Kristologi. Jadi komunitas ini dilihat dalam perspektif yang baru. Dalam kerangka berpikir Kristologi. Entitas sosial yang ditimbulkan dan berpusat pada Kristologi itu bersifat terbuka dan inklusif. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa relasi keberadaan komunitas itu yang berpusat pada Kristologi menggambarkan bagaimana relasi yang ada pada diri Tuhan dan Logos, ya. Dan itu kemudian memungkinkan adanya komunitas antara Tuhan, Logos, dan manusia. Dan itu menjadi sangat inklusif, ya. Meskipun pengakuan yang benar perihal Kristus dan kesetiaan itu tetap dituntut, ya, secara komunal. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan naratif, ya. Jadi Yohanes ini ditulis, Injil ini ditulis sebagai sebuah identitas komunitas pengikut Yesus. Ya. Secara narasi memang identitas itu dinarasikan. Ya. Dan itu mengapa eklesiologi naratif menempatkan sumber untuk visi komunitas ini dalam serangkaian benang perkembangan yang rumit di sepanjang cerita Injil. Artinya bahwa ya dalam kritik narasi memang kemudian Injil ini dituturkan, dinarasikan untuk merumuskan secara konseptual identitas kelompok pengikut Yesus. Ya. Nah, dasar dari narasi itu kemudian secara bertahap saya membuatnya itu diberkahi dengan makna, artinya diberikan muatan teologis. Ya, dalam perspektif baru melihat komunitas yang ada. Ya. Hingga kemudian bisa diperhatikan ada karakter-karakter yang berkembang secara bertahap. Bagaimana alur itu dibangun dan dirumuskan hingga selesai selesai sebagai sebuah cerita. Kita bisa lihat Injil ini ditulis dalam rangkaian Injil-Injil kalau dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain, ini sebagai Injil yang ragil, ya, Injil yang bungsu, yang paling muda, ya. Oke. Kristologi naratif mengungkapkan identitas Yesus, diungkapkan melalui proses narasi, ya, karena pendekatannya adalah pendekatan narasi. Eklesiologi naratif tidak mengacu pada cerita tentang entitas komunal, tetapi pada narasi visi komunitas yang disajikan secara berurutan. Bagaimana komunitas, ya, dalam Injil Yohanes? Oke, kalau melihat, membaca, ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Ini yang tadi di depan saya sampaikan sebagai prolog, ya. Komposisi kristologi itu lebih dominan dibandingkan eklesiologi. Ya. Dan itu mengapa kemudian di awal saya bilang komposisi komunitasnya adalah komunitas yang kristologis,
ya. Visi Kristologi Yohanes membentuk rumusan kredo dan doktrin gereja tentang siapa itu Kristus dan siapa itu gereja. Ya. Konseptualisasi ulang perihal Tuhan sebagai logos, ya. Dan itu kan kemudian yang kita lihat, ya, bagaimana Tuhan Israel dipahami dalam konsep logos, ya. Pencitraan konsep kristologis dalam Yesus. Konseptualisasi pengikut Kristus yang diperbarui dan pola hidupnya di dunia ini. Artinya bahwa bagaimana kehidupan para pengikut itu juga dikonseptualisasi sebagaimana mestinya dalam identifikasi orang-orang yang percaya kepada logos, ya. Berikutnya adalah tidak ada Kristus tanpa gereja atau gereja tanpa Kristus. Ini menunjukkan konsep kristologi yang sangat kuat. Visi kristologi dan visi sosial ini menjadi visi dari eklesiologi. Ya. Kita lihat lebih dalam, ya, visi komunal diadik teologi ini, ya. Nah, relasi Tuhan dalam pemikiran Israel dan logos dalam konsep Yohanes secara berdampingan terikat terus-menerus, ini menjadi dasar eklesiologi Yohanes. Ya. Dan artinya apa? Identitas Tuhan Israel ini dipahami kembali dalam konteks ini, ya, melalui korelasinya dengan logos, ya. Mestinya ini nanti akan diisi dengan kata eklesiologi, ya. Komunitas ilahi binitarian, ya. Ini tidak eksklusif untuk Tuhan dan logos saja, tetapi terbuka untuk partisipasi manusia, ya. Dan itu mengapa kemudian dilihat bahwa relasi eklesiologis dari Yohanes, ya, ada yang mengatakan lebih individualisme, ya, karena bersifat sangat pribadi dalam relasi ini, tetapi tanpa menghilangkan komunalitas dalam pengertian institusionalnya, ya. Oke. Nah, secara komunal atau persekutuannya seperti apa? Karena berada dalam konteks relasi binitarian yang pada akhirnya menjadi menjadi triadik, ya. Kalau ini diadik menjadi triadik di sini, ya. Maka eklesiologi Yohanes itu disebut oleh Andrew J. Byers itu sebagai eklesiologi yang bersifat partisipatif. Kenapa partisipatif? Karena ia berada dalam relasi antara Tuhan dan logos seperti tadi itu, ya. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan manusia ini sebetulnya adalah cerminan dari terang itu.
Ya. Jadi karena itu cerminan dari terang. Coba saya baca dulu ya. Oke. Di Yohanes 1 ayat yang keempat, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Bahwa manusia ini adalah cerminan dari Logos dan Tuhan. Terang itu juga adalah cerminan dari Logos dan terang, dan itu mengapa kemudian bisa dikatakan ya bahwa manusia itu pada dirinya adalah cerminan. Dan karenanya ini bersifat partisipatif. Ya. Kemanusiaan dihasilkan dari realita ilahi yang dihasilkan oleh teologi diadik yang tadi ini. Ya, relasi komunalnya ini visi komunal dari Tuhan Logos. Ya. Manusia digambarkan sebagai Logos. Ya. Karena dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan itu berarti masuk kategori hidup. Dan karena hidup maka ada partisipasinya. Maka kemudian eklesiologinya bersifat partisipatif. Ya. Oke, berikutnya komunitas ilahi Tuhan Logos secara relasional itu terbuka. Ya. Terbuka untuk memungkinkan pihak lain berada dalam relasi ini. Karena memungkinkan pihak lain berada dalam relasi yang ada ini, demikian juga manusia, dan karenanya bersifat partisipatif, dan begitulah eklesiologinya. Ya, ya, oke. Demikian konsep eklesiologi dalam pemikiran Andrew J. Byers ya dalam melihat eklesiologi Injil Yohanes. Bagaimana komentar Anda? Silakan tulis di kolom chat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kiranya menjadi berkat, dan berkat itu adalah apresiasi subscribe-nya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati.